Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tentang kedatangan Islam di Minangkabau. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Kedatangan Islam di Minangkabau, maka ada 3 kata kunci. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Minangkabau, serta yang ketiga adalah kepercayaan. Sebagaimana prinsip di Minangkabau, adat bersandi syarak bersandi kitab Allah. Maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh masyarakat Minangkabau adalah masyarakat Muslim. Artinya, seluruh masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang beragama Islam. Namun pertanyaannya, ada tanda kutip, kedatangan Islam di Minangkabau. Nah, berarti sejak kapan Islam hadir di Minangkabau? Jika sebelumnya bukan Islam, lalu apa kepercayaan yang ada di masyarakat Minangkabau? Mari kita bahas tentang Islam, Minangkabau, serta kepercayaan. Kita akan membahas tentang Minangkabau pra-Islam. Artinya kepercayaan apa yang dianut oleh masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Kita akan bahas bagaimana ketika Islam datang di Minangkabau, bagaimana perkembangan Islam di Minangkabau, dan ada hal yang terpenting tentang Islamisasi di Minangkabau. Minangkabau pra-Islam. Sebelum datangnya Islam di Minangkabau, masyarakat Minangkabau menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme mengajarkan bahwa roh terdapat dalam segala benda, serta dinamisme menekankan bahwa kekuatan supranatural yang terdapat di benda alam. Sehingga pada masa itu, masyarakat Minangkabau percaya bahwa setiap benda di alam itu memiliki roh dan memiliki kekuatan yang dapat berpengaruh untuk kehidupan. Sehingga pada masa itu, mereka melakukan praktik berupa ritual terhadap pemujaan roh-roh nenek moyang serta benda-benda seperti pohon dan pada abad kelima masuklah kepercayaan Hinduisme atau agama Hindu, serta pada abad ke-7 masuk juga agama Buddha. Agama Buddha ini dibawa oleh Hindustan India dari kerajaan Majapahit. Nah, untuk masa Hindu dan Buddha ini dapat kita kenal dan kita ingat sejarah bahwa banyaknya kerajaan-kerajaan yang terdapat di masa itu. Hingga abad ke-7 dan ke-8, kontak Islam dengan Minangkabau telah mulai terjadi melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-7 dan ke-8 tersebut terjadi monopoli perdagangan lada yang mengakibatkan Bani Umayyah datang langsung ke wilayah timur Minangkabau untuk mencari langsung komoditi lada. Dan pada abad ke-13, Islam semakin kuat di Minangkabau dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Lalu pada abad ke-16, inisiatif kegiatan perdagangan pantai barat Sumatera terjadi akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Dan pada masa ini, kekuasaan Aceh Darussalam menjadi sangat besar. Agama Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Minangkabau. Awalnya, kepercayaan masyarakat Minangkabau adalah Hindu dan Buddha. Islam datang dengan cara eksetoris serta mengutamakan aspek rohani dan ramalan hati, sehingga tidak bertentangan dengan agama Hindu dan Buddha. Hal itulah yang menjadi faktor penguat mengapa Islam mudah masuk dan berkembang di Minangkabau. Pada abad ke-17 hingga 19, Islam terus berkembang pesat di Minangkabau dan juga dihiasi oleh aktivis beberapa ordo sufi. Dan terkenal pada masa itu adalah Syatariah yang menyebar melalui surau-surau. Empat babak Islamisasi di Minangkabau. Islamisasi di Minangkabau artinya proses mengintegrasi, memasukkan ajaran Islam, serta meninggalkan dan mengubah adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Babak pertama terjadi dari surau ke surau. Surau adalah tempat beribadah masyarakat Minangkabau, serta menjadi pusat pendidikan agama yang pertama kali dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan, lalu dilanjutkan di Tanjung Medan. Lalu murid-murid beliau mengembangkan juga ke seluruh pusat-pusat dakwah Islam. Selanjutnya, babak kedua adalah perang Patri yang terjadi pada abad ke-18. Pada masa ini, Islam telah berkembang bahkan ke seluruh pelosok-pelosok Minangkabau.
Perang Padri adalah perang antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah kaum yang berusaha keras agar meninggalkan dan menghilangkan adat-adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kaum adat adalah kaum yang memegang teguh tentang adat. Pada masa ini, kaum Padri kalah. Tapi meskipun begitu, kaum Padri telah berperan untuk meneguhkan komitmen masyarakat Minangkabau terhadap Islam dengan membasmi kemaksiatan serta memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Selanjutnya pada babak ketiga yaitu babak kebangkitan kaum Mudo. Setelah terjadinya perang Padri, kaum Mudo banyak yang merantau. Lalu pemuda aktif untuk membangun organisasi dan memperjuangkan nasib bangsa melalui organisasi tanpa menunggu pesan dan perintah dari tetua adat. Kaum Mudo selalu terampil mengkritisi adat Minangkabau yang belum sejalan dengan Islam. Babak yang keempat dalam Islamisasi Minangkabau adalah menjadi babak yang akhirnya ditemukan kemantapan. Pada babak yang keempat ini terjadi musyawarah adat yang mana pada masa ini masyarakat Minangkabau dengan sukarela menimang kembali persoalan-persoalan adat serta melakukan penyesuaian dengan ajaran agama secara alamiah. Sehingga kaum Padri serta perjuangan-perjuangan sebelumnya tidak sia-sia dan ditemukan kemantapan untuk adat serta penyesuaian dengan ajaran Islam. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.